Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Azhari, NPM 2305-1040-1003, nomor komputer 27. Di sini saya akan membuat tutorial mengolah data rancangan acak kelompok atau gerak dan serta menganalisis data tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Ya, yang pertama, kita sudah harus memiliki data rancangan acak kelompok yang akan kita masukkan di dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini ini adalah data rancangan acak kelompok yang saya punya. Data ini akan saya masukkan ke dalam aplikasi SPSS tersebut. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS tersebut. Nah, baik, seperti ini tampilan dari aplikasi SPSS yang telah kita buka. Cara yang pertama yaitu pada aplikasi SPSS ini terdapat dua tampilan. Yang pertama ada variable view, lalu ada data view. Nah, yang pertama kita akan mengisi bagian variable view. Kita klik bagian variable view. Nah, seperti seperti ini. Nah, lalu seperti ini tampilan variable view. Setelah itu, pada kolom name kita akan memberikan nama. Yang pertama yaitu perlakuan, lalu kelompok, selanjutnya itu ada hasil. Nah, seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengisi desimal. Jumlah desimal akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini saya akan membuat 0 untuk desimal perlakuan, 0 untuk desimal kelompok, dan 2 untuk desimal hasil. Setelah itu, kita akan membuat label. Seperti ini. Kita akan memberikan label pada perlakuan. Label pada perlakuan sesuai dengan skripsi atau data yang kita punya. Karena saya di sini menggunakan konsentrat dan hijauan, maka saya akan menamakannya penggunaan hijauan dan konsentrat. Baik, selanjutnya untuk hasil akan kita berikan label sesuai dengan skripsi atau data yang kita punya juga. Untuk data saya, untuk hasil itu diberi label pertambahan kadada C nomor hari. Nah, setelah label terisi, kita akan mengisi bagian values. Nah, untuk mengisi bagian values, kita akan mengklik non, lalu klik titik 3. Nah, kita akan lalu muncul kotak value labels. Nah, kotak ini diisi sesuai dengan data atau perlakuan yang telah kita buat pada penelitian kita. Untuk data saya, di value 1 dan label 1 itu pemberian hijauan A sama dengan pemberian hijauan 100% hijauan kontrol. Nah, untuk value 2, itu labelnya B, pemberian konsentrat 20%,
60%, hijauan, ekor sapi. Lanjut untuk value 3, labelnya C, pemberian konsentrat 40%, banding 60%, hijauan 60%, hijauan, ekor sapi. Ya, baik. Lalu klik add kembali. Selanjutnya untuk value 4, kita memilih labels D sama dengan pemberian konsentrat 60% banding 40%, hijauan per ekor sapi. Setelah itu klik add, lalu kita klik OK. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi values dari kelompok. Klik titik 3, lalu akan muncul kotak value labels lagi. Untuk value 1 itu kelompok 1, klik add. Untuk value 2, kelompok 2. Untuk value 3, kelompok 3 kan. Karena di sini saya menggunakan 3 kelompok. Jadi jumlah kelompok disesuaikan dengan data yang kita miliki. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan mengisi bagian data view. Kita klik data view pada sudut kiri bawah. Seperti ini tampilannya. Lalu kita isi data sesuai dengan data yang kita punya, sesuai dengan perlakuan kelompok dan hasil. Nah, karena saya sudah memiliki data di spreadsheet, maka saya akan mengcopy data tersebut dari spreadsheet. Nah, ini data rancangan acak kelompok yang saya punya di spreadsheet. Saya akan mengcopy-nya ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini data dari spreadsheet yang telah saya copy. Selanjutnya kita akan menganalisis data ini. Yang pertama kita klik Analyze, lalu klik General Linear Model, lalu klik Univariate. Setelah itu akan muncul kotak univariate seperti ini. Lalu kita untuk mengisi dependent variable, kita akan mengklik pertambahan lingkar dada, lalu klik tanda panah. Untuk fix faktor, kita akan mengklik kelompok, lalu klik tanda panah, lalu klik kembali penggunaan hijauan, lalu klik tanda panah seperti ini. Nah, setelah dependent variable dan fix factor terisi, kita akan mengisi model. Klik model, lalu klik custom, lalu klik kelompok, lalu klik tanda panah, lalu klik perlakuan, lalu klik tanda panah. Pada build terms akan kita ganti ke main effects. Oke. Selanjutnya kita akan klik continue.
Lalu kita akan mengisi bagian post hoc. Klik post hoc. Nah, selanjutnya kita klik pada faktor, kita klik kelompok, lalu klik tanda panah. Pada perlakuan, kita klik perlakuan, klik tanda panah, lalu kita pilih LSD, Cukai, dan Bunken. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita akan mengisi bagian option. Nah, seperti ini. Untuk option, kita klik overall, klik tanda panah, lalu kita pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu kita klik continue. Setelah itu, kita klik OK. Nah, lalu akan muncul output seperti ini. Output ini dapat kita ubah menjadi file PDF. Caranya yaitu kita klik file, lalu klik export. Setelah diklik export akan muncul seperti ini. Lalu klik on visible. Pada type, pastikan portable document format atau PDF. Selanjutnya kita akan membuat nama. Pilih klik browse, buat nama, output. Untuk penamaan hanya menggunakan huruf kecil. Kita lalu klik save. Setelah itu klik OK. Nah, begitulah cara atau bagaimana kita mengolah data rancangan acak kelompok yang kita punya ke dalam aplikasi SPSS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.